يرعون الغريبين سلام عليك أمن وسلام سلام عليك يرعون الغريبين سلام عليك أمن وسلام سلام عليك دينك الإسلام سلام عليك أحمد يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك
وبارك عليه وعلى آله. صلوا عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, yang mana pada malam yang berbahagia ini, malam yang sangat cerah ini, kita bisa sama-sama berhadir untuk memenuhi jemputan dari keluarga besar IKMR Kecamatan Pasir, Ikatan Keluarga Minang Riau, dan juga IWMR Ikatan Wanita Minang Riau Pasir. Tak lain dan tak bukan adalah dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1447 Hijriah. Selanjutnya selawat serta salam mari kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan lafaz Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan selalunya kita berselawat, kita nantinya diakui oleh beliau sebagai umatnya, dan lebih-lebih lagi kita mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ketua IKMR Kecamatan Pasir Penyu, Bapak Haji Deki Kasada SEMM, yang mana pada malam ini beliau tidak bisa sama-sama berhadir bersama kita, namun beliau menyampaikan salam kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang sama-sama kita muliakan Al-Mukarram, penceramah kita pada malam hari ini, yakni Bapak Dr. Haji Muhammad Khair Al-Kushairi MA, pimpinan Pondok Pesantren Darul Khair Riau. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati Bapak Camat Pasir Penyu, Bapak Alia Susendra SSTP MSI. Alhamdulillah beliau telah berhadir bersama kita. Selanjutnya di Mama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan Ketua Lembaga Adat Melayu Riau, Lam Riau Kecamatan Pasir Penyu. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati Bapak Kapolsek Pasir Penyu, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Penyu. Selanjutnya Bapak Penasehat IKMR Kecamatan Pasir Penyu, Bapak Haji Yohanes Indra. Selanjutnya Bapak Ibu saudara-saudari kaum muslimin wal muslimat, para jemputan IKMR, saudara-saudari, bapak-bapak, bulu-bulu kandung Ikatan Wanita Minang Riau Kecamatan Pasir Penyu. Selanjutnya yang kita hormati Ketua IWMR Ikatan Wanita Minang Riau Kecamatan Pasir Penyu,
Bunda Cikita Fatmi Putri MPD, dan yang kita hormati Koordinator Dakwah dan Sosial IKMR Kecamatan Semenyu, Bapak Dedi Pribadi SE, dan yang kita hormati seluruh keluarga Ikatan Keluarga Minang Riau Kecamatan Pasir Penyu serta Dunsana Kasodonyo yang berhadir di majelis ilmu yang mulia ini. Baiklah Bapak Ibu yang berhadir, sebelum kita mulai acara kita, marilah bersama-sama kita melafazkan ataupun membacakan Suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan bacaan Al-Fatihah tadi acara kita diberikan kelancaran dari awal hingga akhir dan mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah Bapak Ibu yang berhadir dan insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini kami selaku pengacara akan membacakan tertib acara tabligh akbar dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditaja oleh Ikatan Keluarga Minang Riau Pasir Penyu di Taman Penyu Air Molek 11 September 2025 dengan menguat spirit dan kepedulian ukhuwah Islamiyah berdasarkan teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Acara pertama pembukaan dari tahun sedang berlangsung. Selanjutnya pembacaan kalam ilahi oleh Ananda Saleh Iqmal Mubarak. Kepada Ananda dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا.
هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Anda Soleh Iqbal Mubarak ya. Baik guru mana perusuh dijual kata sarasu. Selamat datang Bapak Jo Ibu Kasadonyo. Selamat kasuo di ruangan kita. Kita lanjutkan acara selanjutnya yakni kata sambutan dari Ketua IKMR Kecamatan Pasubulung yang mana pada hari ini akan disampaikan oleh Bapak Penasehat IKMR Pasubulung, Bapak Haji Yunis. Untuk hari ini disampaikan oleh Bapak Dedi Pribadi SC di persidangan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, "In kuntum tuhibbuna fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Qala Rasulullah sallallahu man ahya sunnati faqad hadani wa man hadani kana ma'iya fil jannah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ketua IKJ Kecamatan Pasir Gunung, yang saya hormati Ustaz Dr. Haji Muhammad Khoir MA, yang saya hormati Bapak Camat Pasir Gunung, yang saya hormati Kapolsek Pasir Gunung, yang saya hormati Nini Ahmad, kaum cerdik pandai, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, dan Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada kesempatan ini kita dapat berkumpul sini. Dan kami selaku Ketua Panitia Ikatan Panitia acara tabligh akbar ini, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kedatangan Ibu Bapak sekalian. Dan tidak lupa pula dalam acara Maulid Nabi ini kita panjatkan salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena atasnya lah Allah hantarkan dia ke muka bumi ini untuk perkara agama. Ini adalah teladan, suri teladan yang baik yang Allah hantarkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kita ini memperingati Maulid Nabi, yang mana Nabi Muhammad ini adalah tokoh panutan umat Islam, tokoh panutan manusia, dan dia adalah sebaik-baik manusia. Dan bagaimana kita mengikuti jejak beliau, jejak Nabi Muhammad SAW. Jadi hanya itulah pembuka yang dapat saya sampaikan. Nanti itu lebih jauhnya untuk disampaikan oleh Ustaz yang lebih paham tentang hal itu. Karena saya hanyalah saya baru belajar. Untuk sempurna majelis saya tutup. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak JJ Bupati SE yang telah menyampaikan sebuah pertanyaan dan semoga positif buat kita semua. Semoga apa yang disampaikan beliau bisa sama-sama kita maklumi bersama. Acara selanjutnya sambutan dari Bapak Camat Pasir Gunung dan sebagian oleh Bapak Aldiar Susana SSKP MSI. Kepada Bapak waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajmain. Amma ba'du.
yang sama-sama kita hormati Bapak Kapolsek Pasir Penyu, Bapak Kompol Nurdian Indra SH, alhamdulillah hadir bersama kita pada kesempatan ini. Beliau efektif melaksanakan tugas sekitar 3 minggu dan Bapak Ibu hadirin, Bapak Ibu sekalian, beliau sebelumnya bertugas di Polres Meranti dan sebagai informasi juga beliau asli Bukit Tinggi, mempunyai darah Minang juga Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin keluarga besar IKN juga lah sekarang ini itu di Kecamatan Pasir Penyu. Selanjutnya sama-sama kita muliakan Al-Mukarram Bapak Al-Ustadz Dr. Haji Muhammad Khoir Al-Qusairi MK yang juga merupakan pimpinan dari Pondok Pesantren Darul Khair Riau, alhamdulillah juga sudah hadir di tengah kita. Selanjutnya yang kami hormati seluruh ketua serta seluruh pengurus KNR yang hadir pada malam hari ini. Berikutnya yang kami hormati Ketua Lanut Pasir Penyu. Selanjutnya kami hormati Ketua Panitia serta seluruh panitia yang sudah mempersiapkan acara pada malam hari ini. Yang kami hormati para imam, alif ulama, cerdik pandai, Bunda Kanduang, serta Bapak Ibu hadirin sekalian yang mungkin tidak tersebutkan oleh kami satu persatu, tentu saja tidak mengurangi rasa hormat kami. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat hadir di Taman Penyu ini dan melaksanakan kegiatan takbir akbar dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW pada tahun 1447 Hijriah tanpa kekurangan suatu apapun. Salawat merangkaikan salam juga tentu saja tidak lupa kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah hadirin sekalian yang kami muliakan, dalam kesempatan pertama kami dari pemerintah Kecamatan Pasir Penyu atas nama pemerintah daerah mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya pada keluarga KNR yang mana sudah menginisiasi mengkaji kegiatan ini dengan baik, dan tentu saja ini merupakan salah satu momentum kita untuk merefleksikan diri, mentauladani dari Nabi besar Muhammad SAW. Sesungguhnya banyak hal yang bisa kita tauladani dari Rasulullah SAW, dari sifat Nabi yang kita ketahui: sidik, amanah, watonah, tablik. Nah, ini merupakan suri tauladan yang patut kita contoh, salah satu dari sifat-sifat mulia dari Nabi besar Muhammad SAW. Dari 4 sifat yang saya sebutkan tadi, kalaulah sudah kita unsur pimpinan di Kecamatan Pasir Penyu ini, kemudian juga masyarakat menjadikan kompas terhadap sifat-sifat beliau tersebut, insya Allah akan aman, nyaman, sentosa kita selaku bermasyarakat di Kecamatan Pasir Penyu.
Dalam kesempatan ini juga sebagaimana tema yang sudah bisa dilihat di belakang, tema dari panitia adalah menguatkan spirit kebersamaan dan kepedulian sosial serta ukhuwah Islamiyah berdasarkan teladan Rasulullah. Diambil dari tema tersebut, dari kebersamaan gotong royong ini alhamdulillah sudah bisa kita lihat sendiri, karena saya yakin dan percaya acara ini terlaksana ini berkat dari gotong royong dari Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah kalau kita satu tema kebersamaannya sudah dapat di sini. Nah ini mungkin ke depan Pak Ketua, Pak Penasihat mungkin bisa nantinya rutin untuk dilaksanakan, karena memang di ruangan terbuka ini selain Bapak Ibu jemaah yang hadir, masyarakat yang membawa anak-anak barangkali bisa sekalian untuk mendengarkan nantinya tausiah dari Bapak Al-Ustaz kita. Selanjutnya juga kepedulian sosial. Kami di Kecamatan Pasar Kebun ini sudah lebih kurang hampir 4 tahun bertugas, 3 tahun 8 bulan saat ini. Itu IKMR selalu terdepan dalam kepedulian terhadap masyarakat. Saja ini juga bersama dengan organisasi masyarakat yang ada di Kecamatan Pasar Kebun, khususnya juga di sini juga ada nama beliau, ada Paguyuban Jawa Rantau. Nah ini beberapa waktu yang lalu ada dari keluarga kita yang tertimpa musibah kebakaran. Nah itu bisa kita lihat saling bahu membahu. Kebakaran di Simpangkok di tanah tinggi dan Kelurahan nomor 1. Salah satu organisasi di Kecamatan Pasar Penyu di KMR juga ikut membantu meringankan beban pada saudara-saudara kita. Selanjutnya juga Bapak Ibu sekalian, ukhuwah dan kerukunan. Nah untuk itu kami berpesan untuk menghindari perpecahan, karena memang kita bersosialisasi di masyarakat terkadang kita ada perbedaan dalam sudut pandang, ide kita, prinsip kita terkadang berbeda. Nah, namun yang paling penting sekali adalah kita untuk bisa menjaga narasi kita, bagaimana narasi itu menyebutkan. Yang paling penting sekali itu adalah amalkan sifat Rasulullah tadi. Fatomah, cerdas dalam artian gunakan pikiran kita daripada ujung jari. Jadi jangan sedikit-sedikit ada hoax langsung ada berita yang belum tentu kebenarannya langsung share. Nah ini juga tidak baik tentunya. Dalam kesempatan ini kami ingatkan untuk dapat kiranya menjadi perhatian kita bersama. Selanjutnya Bapak Ibu, kami pemerintah kecamatan sangat mendukung sekali setiap dan sangat terbuka sekali untuk berkolaborasi dengan IKMR dalam kegiatan kesehatan dan kebencanaan. Mungkin barangkali bencana tadi sudah saya sampaikan, bahkan mungkin nanti bisa dikembangkan kegiatan-kegiatan sosial ke depan. Dan bencana juga ini biasanya kalau di kecamatan kita di Inhu umumnya, khususnya di Kecamatan Pasar Penyu ini tidak jauh dari kalau kering kebakaran, kalau hujan kebanjiran. Nah ini mungkin menjadi perhatian kita bersama untuk dapat IKMR menjadi garda terdepan mensosialisasikan kepada masyarakat kalau membuka lahan untuk tidak dengan cara dibakar. Nah kemudian juga di saat-saat banjir ini yang paling penting sekali adalah biasanya air itu akan menggenang nanti akan ada nyamuk, bahkan ada penyakit lainnya untuk diare dan sebagainya. Ini juga menjadi perhatian khususnya Bapak Ibu sekalian yang ada di sini untuk dapat menjaga kebersihan di rumah. Kemudian juga terkait pembinaan generasi muda di masjid, kami mendapat informasi dari
Bapak Penasihat IKMR bahwasanya juga akan diserahkan Al-Quran tanda mata dari Pak Ustadz kita untuk surau ataupun sekolah IT SMP IT Pak ya, itu Bapak ya. Insan Madani juga menerima dan beberapa usulan-usulan lainnya. Kemarin Pak Yohanes Ibrahim menelpon kami untuk mengusulkan mana saja masjid musola yang membutuhkan Al-Quran. Sudah kami teruskan ke beliau. Alhamdulillah mungkin intinya insya Allah akan diserahkan oleh Pak Ustadz kepada kita semua. Terkait hal tersebut juga perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian sebagai informasi awal bahwasanya pelaksanaan MTQ tingkat kecamatan itu insya Allah menunggu petunjuk bupati. Rencananya memang kita akan laksanakan di bulan September ini. Nah, memang kalau tanggal pastinya sedang menunggu petunjuk arahan Pak Bupati kapan akan dilaksanakan. Tentunya kami berharap sekali pada Bapak Ibu sekalian yang mungkin anak-anaknya punya kemampuan kori-koriah di Kecamatan Pasir Penyu ini, hendaknya khususnya di Pasir Penyu ini pendaftaran berdasarkan kesepakatan dengan Pak Ketua LPTQ juga di Kecamatan Pasir Penyu dibuka tanggal 15. Nah, ini menjadi perhatian kita bersama karena memang beberapa pelaksanaan MTQ sebelumnya kita terus menurun Bapak Ibu, terus menurun dalam artian kori-koriah kita keburu mendaftar di kecamatan lain. Nah, yang mendaftar di kecamatan lain itu terkadang mendapat juara 1, juara 2. Nah, itu untuk sayangnya mungkin untuk sama-sama lah kita naikkan. Kalau syukur untuk tahun ini naik hendaknya peringkat dari Kecamatan Pasir Penyu ini lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. Mungkin itu Bapak Ibu hadirin sekalian, sedikit lagi kami tambahkan informasi bahwasanya sesuai dengan Bupati dari dulu pada kita semua untuk menjaga kondusivitas. Mungkin di sini ada RT RW barangkali atau KL untuk kembali mengaktifkan sistem keamanan lingkungan di lingkungan masing-masing. Karena memang ini menjadi atensi Bupati untuk menjaga keamanan ketertiban di Kabupaten Brebes. Baik, mungkin itu Bapak Ibu sekalian. Semoga tablik ini menambah kita kepada Rasulullah dan menanti aksi nyata kebutuhan kita. Izinkan kami membacakan sebaik pantun. Malam hari ke Taman Penyu, hadir yang bersuara jamaah. Maulid Nabi menuntun kalbu, mari rawat akhlak dan marwah. Demikian Bapak Ibu sekalian, atas kekurangan penyampaian kami mungkin kami mohon dimaklumi dan dimaafkan. Mari sama-sama kita dengar nantinya tausiah yang akan disampaikan Ustaz kita. Apa yang disampaikan hendaknya menjadi refleksi diri kita untuk perbaikan ke depan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Camat Pasir Penyu yang telah memberikan sambutan kepada kita semua. Semoga apa yang disampaikan beliau bisa sama-sama kita telah dan kita maklumi bersama. Saya Bapak Ibu yang berhadir tidak di acara yang sekalinya, acara yang kita nantikan, yakni tausiah ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Dr. Haji Muhammad Khair Al-Husaini MA, dan sekaligus doa kepada Bapak Al-Ustaz di persilakan. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya
kurang semangat nampak. Ulang lagi Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sama-sama kita muliakan Pak Penasehat KMR Pak Indra dan penasehat-penasehat lainnya. Ada Pak Haji Basra, juga tadi Pak Indra ini khawatir jangan-jangan Ustaz ini tak sampai di sini, karena di jalan tadi 3 jam kami menunggu di bengkel. Tiba-tiba bannya bermasalah, tapi entah doa siapa akhirnya sampai juga ini. Doa kita bersama, alhamdulillah pas waktunya, agak terlambat sedikit, mohon dimaafkan. Terlambat saya ini Pak? Enggak ya? Terlambat sedikit ya? Terlambat sedikit. Alhamdulillah kita bisa bertemu, bersilaturahim di tempat yang baik ini. Mudah-mudahan silaturahim kita ini membawa keberkahan bagi umur kita, rezeki kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Juga sama-sama kita muliakan Pak Camat Pasir Penyu, ya Pak ya. Tadi saya tanya, sebetulnya penyu memang banyak sini di kota ini. Betul Pak ya? Banyak penyu di sini. Alhamdulillah. Tadi sambutan Pak Camat ini dibahasnya ukhuwah, ada kebersamaan, ada pula teladan. Jadi macamnya macam tak perlu saya berceramah lagi rasanya. Dari sampaikan Pak Camat tadi itu. Jadi Pak Camat ini sebetulnya berceramah itu sebetulnya. Alhamdulillah, cuplikan-cuplikan yang disampaikan Pak Camat itu sesuatu yang luar biasa. Kebersamaan dah diwujudkan oleh IKMR. Apalagi ditambah dengan Pak Kapolsek menjadi keluarga IKMR. Ya Pak ya? Udah berapa lama sih Pak? 20 hari kan? Langsung diangkat jadi keluarga IKMR Pasir Penyu, Kecamatan ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan Kecamatan Pasir Penyu ini semakin berkah dengan kehadiran tokoh-tokoh kita, dan kita harapkan kebaikan-kebaikan yang lebih luas insyaallah. Kemudian siapa lagi Pak? Pokoknya tokoh-tokoh masyarakat Pak ya, yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, tapi intinya berharap kita semua mudah-mudahan dalam kebaikan, dalam perlindungan Allah Ta'ala. Para alim ulama, tokoh masyarakat tak dapat kami sebutkan satu persatu. Semua kita ini berharap kita dengan acara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini turun rahmat Allah kepada kita. Turun rahmat Allah ke kampung kita, khususnya lagi Kecamatan Pasir Penyu. Kalau kelurahan itu berapa Pak? Air mulai 1 Pak ya. Alhamdulillah. Saya baru juga sadar kalau ada temanya. Ini temanya bagus sekali. Pertama, menguatkan spirit kebersamaan. Kita ini sudah bersama, tokoh-tokoh bersama, masyarakat bersama, anak-anak sekolah. Ada, ini ada sekolah itu Pak ya? Sekolah mana? Panti asuhan. Kemudian ada juga santri-santri kami ini Pak. Jadi yang main hadroh tadi ini santri Pondok Pesantren Darul Khair yang ada di Pekanbaru.
Dipulim tempatnya. Salah satu dari santri ini ada juga masyarakat daerah sini. Sungai Lalang. Sungai Lalang jauh dari sini, Pak. Dekat sini kan? Nah. Mana dia orangnya itu yang barusan tadi itu, barusan moto tadi itu. Ah itu masyarakat Molek. Jadi kita bisa bersilaturahim di sini. Silaturahim kita ini berisikan kita bercengkrama, bercerita tentang kehidupan Rasulullah SAW, pesan-pesan Nabi SAW terkait tentang menguatkan spirit kebersamaan. Supaya kita ini tetap bersama, kita ini berharap bersama kita di dunia dalam persaudaraan, dalam bingkai ukhuwah, bersaudara kita di dunia. Mudah-mudahan tetap bersaudara nanti bertemu kita dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persaudaraan inilah yang kita rajut sekarang. Kebersamaan inilah yang mau kita kuatkan. Bagaimana caranya? Nabi mengajarkan kalau mau ukhuwah persaudaraan kita kuat, kebersamaan kita ini tetap abadi sampai nanti bertemu Rasulullah, ada 6. Jadi kaji kita ini Pak, ada 6 cara merajut atau memperkuat ukhuwah persaudaraan kita yang diharapkan sampai nanti di hari kiamat. Yang paling kita dambakan itu bertemu dengan beliau Rasulullah. Dialah yang menunggu kita di telaganya. Mana saudaraku? Kata Nabi. Lalu sahabat menjawab, bukankah kami ini saudaramu ya Rasulullah? Kata Nabi, bukan. Kalian bukan saudaraku, kalian sahabat-sahabat. Terus siapa saudara engkau ya Rasulullah? Saudaraku itu, kata Nabi, mereka yang hidup di akhir zaman, mereka beriman kepadaku, mereka tak pernah bertemu aku, tapi mereka beriman kepadaku dan mencintai aku. Mengapa kita bisa berkumpul di sini? Ini karena cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan benarlah kita yang ditunggu Nabi di telaganya. Mana umatku yang mencintai aku tuh? Dilihat dari bekas-bekas sujud, bekas-bekas wudunya. Jadi nanti Bapak Ibu, kata Nabi, inna ummati yud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin. Sesungguhnya umatku nanti dia akan dipanggil pada hari kiamat bercahaya. Apa yang bercahaya? Min atharil wudu, dari bekas wudunya. Jadi kata Nabi, kalau orang yang rajin berwudu nanti dia akan bercahaya bekas wudu. Wa man yurid ayyutila ghurratahu falyaf'al. Siapa yang ingin dilebihkan cahayanya, maka lebihkanlah wudunya. Maka berwudu itu kalau sampai siku, lebihkan sedikit. Lebihkan sedikit. Kalau batas rambut ini wajah kita, lebihkan sedikit, kenakan ke rambut. Kalau kaki itu batasnya sampai mata kaki, naikkan sedikit sampai ke betis. Kenapa? Karena tempat-tempat bekas-bekas wudu itu akan bercahaya nanti di hari kiamat. Cuma masalah wudu ini, jangan sampai kita wudu ini keliru. Banyak orang wudu keliru, kalau basuh wajah tak kena anak telinga. Anak telinganya harus kena nih pas basuh wajah. Kemudian jangan sampai siku ini tak basah. Apalagi kaki. Kadang-kadang kaki itu main tendang-tendang ya air di keran, kayak anak-anak sekolah. Padahal dia pastikan harus mata kaki yang kena. Kalau tak ada air, maka dia bertayamum. Tayamum ini pun harus diajarkan dengan benar. Sebahagian orang tayamum di pesawat, sementara di pesawat tak ada debu. Ini masalahnya. Bagaimana ciri
kita hanya bisa tayamum di pesawat, debunya nggak ada. Nah, maka di sini perlu dikaji secara mendalam bab-bab hal-hal yang seperti ini. Tayamum, kita kalau mau tayamum pastikan debu itu ada. Kalau udah pasti debu ada, maka niatnya itu sengaja aku bertayamum untuk membolehkan sekali sholat. Jadi tayamum itu bisa untuk sekali sholat. Tak bisa kalau wudu, Bapak Ibu, kalau wudu kita wudu sholat maghrib. Setelah maghrib belum batal wudu kita. Azan isya, bisa nggak kita sholat isya langsung? Bisa. Tapi kalau tayamum tak bisa. Kenapa tak langsung sholat isya? Belum batal tayamum? Tidak ada istilah itu. Karena tayamum hanya bisa untuk sekali sholat. Gimana supaya tayamum itu sah? Dipastikan debunya ada. Diambil satu tempat, ditepukkan, habis itu dihembus, baru diusapkan ke wajah. Diusap ke wajah. Lalu yang kedua diambil di tempat yang berbeda. Tak boleh diambil di tempat yang sama. Mustakmal itu dah dipakai, tak boleh pakai lagi. Lalu diambil di tempat yang berbeda, misalnya sebelah kiri, ditepukkan lagi, lalu dihembus, dibagi tiga. Itu maksudnya apa? 4 jari ini, telapak tangan yang kedua, yang ketiga ibu jari itu jempol, samulat. Ibu jari apa? Yang 4 jari ini di punggung tangan sampai siku. Yang perut tangan yang di telapak tangan di perut tangan bertemu dengan ibu jari. Begitu juga yang sebelah kiri sampai nanti perut tangan bertemu dengan ibu jari. 4 jari di punggung, perut tangan, telapak tangan di perut tangan, kemudian jumpa dengan ibu jari. 3 itu dipastikan betul-betul terpenuhi ketika mengusap tangan. Terus apa lagi? Selesailah sudah tayamum. Tidak pakai kumur-kumur. Nah, mana tahu nanti ibu nanti diambil pula tanah tu kan? Mana tadi? Kumur-kumuran. Atau ambil pula tanah itu masuk pula ke hidung, istinsyaq. Itu waktu kita jadi pingsan kita ada buatnya. Maka tidak perlu kita membayangkan tayamum itu sama dengan wudu agaknya. Maka bertayamum itu cukup hanya 2 anggota saja, wajah dan tangan sampai ke siku. Atau diambil pula debu tadi masuk ke telinga, juga boleh. Tidak ada lagi gerakan lain, cuma 2, wajah dan tangan saja. Itu bertayamum. Jadi anak-anak kita ini mesti diajarkan ini bagaimana thaharah. Karena kalau tak ada air mesti dengan tayamum. Khawatirnya wudunya bisa, tayamum tak bisa. Pas tak ada air, akhirnya tayamumnya bermasalah. Kemudian akhirnya sholatnya jadi tinggal. Kenapa tak sholat? Karena tak ada air, Pak. Akhirnya tak sholat. Jangan sampai itu terjadi di masyarakat kita. Ini bab-bab seperti ini perlu betul-betul kita pelajari supaya jangan sampai keliru dalam beribadah. Jadi gimana kita mau merajut ukhuwah? Kembali kita ke tema kita. Kata Nabi untuk merajut ukhuwah itu ada 6. Jadi belum masuk lagi rupanya tadi Pak, baru prolog aja. Yang 6 itu apa saja? Kata Nabi, idza laqitahu fasallim alaih. Kalau engkau bertemu saudaramu, engkau ucapkan salam. Jadi kalau jumpa saudara, kita ucapkan salam. Gimana mengucapkan salam? Assalamualaikum. Jawabnya apa Bapak Ibu? Banyak orang jawab waalaikumsalam.
sebetulnya kurang tepat tuh Pak. Jawaban yang betul itu waalaikumsalam. Tapi banyak kita waalaikumsalam. Apalagi assalamualaikumnya upin ipin. Assalamualaikum. Jawabnya salam kan. Jadi kita tak serius. Mestinya berdoa. Kita kalau mengucapkan salam berdoa pada hakikatnya. Apa isi salam itu? Assalamualaikum. Semoga keselamatan untukmu wahai saudara. Doa itu Bapak Ibu. Jadi kalau begitu, kalau doa, doakanlah yang betul-betul. Assalamualaikum. Ah, itu yang tepatnya. Jawabannya sekali lagi. Tepat apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu hebatnya bahwa kita perlu saling mengucapkan doa. Bagaimana tidak? Dulu datanglah Nabi ke rumah sahabat. Sampai di depan pintu itu Nabi ucapkan Assalamualaikum. Waktu Nabi ucapkan Assalamualaikum, tak dijawab. Padahal kan menjawab salam itu hukumnya wajib. Tapi apa yang dilakukan sahabat diam saja. Lalu Nabi pun mengulang ucapan salamnya Assalamualaikum. Sahabat pun masih diam Pak. Padahal dia mendengar ucapan salam Nabi. 3 kali Nabi mengucapkan salam Assalamualaikum. Barulah dijawab salam Nabi itu. Apa jawaban sahabat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kata Nabi, kenapa engkau tak jawab salamku? Kenapa harus menunggu 3 kali? Sahabat ini menjawab, ya Rasulullah, aku tahu engkau mengucapkan salam itu sampai 3 kali ya Rasulullah. Kenapa harus menunggu 3? Kata Nabi. Lalu sahabat jawab, aku ingin doamu berulang kali untuk diriku ya Rasulullah. Ini dia doa dari Nabi itu. Cuma ibu jangan dipraktekkan nanti ya loh. Kalau ibu praktekkan nanti Assalamualaikum diintip jadi rambut. Nah sekali nampaknya menggula agak 3 kali. Ke 3 kali baru dibuka. Kenapa ibu? Aku ingin doamu. Enggak mesti begitu ya. Tapi artinya betapa sahabat Nabi paham kalau salam itu doa dari lisan seorang Nabi yang kalau dia berdoa Allah kabulkan doanya. Jadi kalau dapat kita mau mengucapkan salam itu benar-benar dari hati yang paling dalam sedang mendoakan saudara kita. Tadi Pak pembawa acara memulai acara ini dengan salam. Apa kata dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia sedang mendoakan kita. Semoga Bapak Ibu semuanya keselamatan, diberikan keselamatan. Warahmatullah, dicurahkan rahmat. Wabarakatuh, diberikan berkah. 1 kali hembusan nafas orang beriman, 3 doa untuk saudaranya. Selamat, rahmat, berkah. Jadi kalau mau turun rahmat Allah di kampung kita ini, di Kecamatan Pasir Penyu ini, kalau jumpa saudara kita, ucapkanlah salam. Jumpa di jalan, Assalamualaikum. Jumpa di pasar, Assalamualaikum. Bertamu, Assalamualaikum. Jumpa di kantor, jumpa di kebun, asal jumpa, Assalamualaikum. Itu yang diajarkan Nabi. Maukah kalian aku tunjukkan satu amal? Kalau kalian lakukan amalan ini, Allah tebarkan rahmat di tengah-tengah kalian. Apa amal itu ya Rasulullah? Jawab Nabi, afsyus salam bainakum. Tebarkan salam antara sesama kalian. Jadi kalau kita mau Pak, mau rahmat ini berkah, mau rahmat ini banyak bertebaran di tengah-tengah kita, ucapkanlah salam. Kadang-kadang masalah salam ini gengsi mengucapkan salam. Asal
diucapkan salam semua kawannya, Assalamualaikum. Tumben pula katanya. Tak pernah mengucapkan salam. Ini sejak pengajian Maulid Nabi kemarin nih katanya. Alhamdulillah kita mengamalkan cara memperkuat persaudaraan, cara menguatkan kebersamaan dengan saling mendoakan. Saya pernah mengucapkan salam itu Bapak Ibu di depan Syekh dari Mesir. Rupanya kalau orang Mesir, kalau kita ucapkan salam versi Indonesia, marah dia sama kita. Maka jangan ucapkan salam itu dengan gaya kita. Gimana gaya kita mengucapkan salam? Assalamualaikum. Kayak gitu tuh marah dia Pak. Jangan coba-coba ucapkan salam versi Upin Ipin. Assalamualaikum, versi Upin Ipin. Jangan ucapkan salam dengan cara versi kita. Tapi bagaimana mendoakan? Orang Mesir itu dia Assalamualaikum. Begitu mengucapkannya. Jadi saya ini karena dosen saya dulu Pak waktu kuliah itu orang Mesir. Lalu saya bertamu ke rumahnya. Karena kita ini orang Indonesia udah biasa. Assalamualaikum gitu. Buat gaya kita. Assalamualaikum. Keluar dia dari rumahnya merah padam wajah, marah macam orang mau mukul orang, marah dia. Kenapa Syekh ini marah? Tapi saya baru tersadar mungkin salam saya ini salah agaknya. Saya ganti salamnya Bapak Ibu. Setelah saya ucapkan Assalamualaikum, baru berubah wajahnya. Yang tadi marah jadi senyumnya. Fadl alaih. Disuruhnya masuk, disambutnya dengan baik. Rupanya pada salam ini dia mau masalah nanti. Jadi ini pesan juga bagi kita kalau jumpa orang Mesir, kalau mengucapkan salam jangan salam Upin Ipin, maka ucapkanlah salam dengan benar, Assalamualaikum. Karena kalau diucapkan begitu dia mau seperti menghindarinya. Itu budaya sebahagian orang-orang Arab dia tak suka kalau kita ucapkan salam dengan lagu-lagu. Itu dia maunya itu doa Assalamualaikum, semoga Allah memberi keselamatan. Jadi gimana salamnya Bapak Ibu? Assalamualaikum. Coba sekali lagi. Assalamualaikum. Memang dah kayak Arab dah. Dan macam orang Arab. Assalamualaikum. Ainnya tepat-tepat kan itu. Jangan keliru-keliru. Cuma kalau kita salam ini ya jangan lagi malu-malu. Pokoknya setelah acara ini Bapak Ibu asal jumpa saudara kita nanti Assalamualaikum. Wah itu sah. Mantap sekarang. Gimana lo ya Bu, tinggal salam-salam. Mungkin ada juga yang gitu pakai salam-salam lo gini ya. Tapi kalau kita sudah mengamalkan ajaran Islam nih, jangan malu-malu. Asal jumpa Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asal jangan jumpa tiang listrik Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayolah ini kok begini gitu nih. Ditandai orang berat. Nah jadi kita mengucapkan salam yang pertama. Itu cara merajuk ukhuwah supaya persaudaraan kita semakin kuat, supaya rahmat Allah turun. Nah, salam itulah yang selalu kita upayakan, kita lazimkan. Itu yang pertama. Yang kedua, wa idza da'aka, kata Nabi, fa'ajibuh. Kalau ada yang mengundang, engkau penuhi undangan itu. Menghadiri undangan itu merajuk persaudaraan. Kita kalau diundang orang, energi kita separuh ada pada dia. Orang yang mengundang kita itu langsung energi kita pindah ke dia. Kapan kita kembali lagi meraih energi kita? Setelah kita datang memenuhi undangan, plong, lepas. Selama belum memenuhi undangan, ada kegelisahan, risau. Begitulah orang beriman.
Jadi dengan dia menghadiri undangan itu nampak dia peduli dia. Makanya ada tadi disebut di sini diistilahkan kepedulian sosial. Ini peduli dia kepada saudaranya. Ada walimah saudaranya, walimah menikah anaknya, datang dia doakan. Sampai di depan mempelai didoakan, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma. Apa ibu-ibu itu? Barakallah. Itu ya, itu lagu apa? Mahir Zain ya. Mahir Zain, Mahir tak tahu lah. Tapi itu kan doa untuk orang menikah. Semoga Allah memberkahi kalian berdua. Semoga Allah mempertemukan kalian berdua dalam kebaikan. Itu kalau kita mendoakan acara walimah. Diundang kita akikah. Akikah lahir anaknya. Umur 7 hari. Umur 7 hari dia akikah. Disembelihkan di kambing. Kita pun diundang, datang kita. Apa kita doakan? Barakallahu laka fil mauhubi laka wa syakartal wahid wa balagha asyuddahu wa ruziqta birrahu. Itu doanya. Ada bapak ibu mendoakan itu kalau acara akikah? Pokoknya doa yang baik lah. Tapi kalau mau ikut hadis-hadis sunnah-sunnah ini, doanya itu tak pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Barakallahu laka fil mauhub. Semoga Allah memberkahi anak yang baru dilahirkan. Wa syakartal wahid. Semoga engkau wahai orang tua anak ini, semoga engkau senantiasa bersyukur atas karunia ini. Wa balagha asyuddahu. Semoga anak yang dilahirkan ini dia tumbuh dewasa dalam keadaan beriman baik akhlaknya. Wa ruziqta birrahu. Semoga engkau meraih kebaikan dari anak ini. Kan bagus doanya itu. Diundang acara akikah. Datang akikah kita pula biasanya pakai berjanji marhaban. Masih ada marhaban di sini Pak? Marhaban ya nurul aini ya maulai. Abu tadi itu yang berjanji itu yang saya itu ada yang hafal. Tapi tahu-tahu dengar sedikit-sedikit itu. Tapi bagus itu. Jadi kalau buat acara akikah, ibu-ibu yang baca berjanji lah yang bagus. Kenapa? Salawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi sallallahu alaihi salawat. Jangan anak akikah yang diundang keyboard yang nyanyinya rock pendek. Jadi yang atu tuh masih orang itu tak serius. Ini makan kambing salah makan. Ini masalah jadinya. Jadi kalau acara yang baik-baik ini yang diundang sholawatan. Hadroh ini diundang anak-anaknya, hadrohnya. Nah, cuma jauh Pak ya, diundang dari. Tapi hadroh di mana-mana itu sholawat yang seperti itu mengajarkan kepada anak. Ini anak yang baru lahir ini diperdengarkan dia sholawat kepada Nabi. Sejak kecil dia. Jadi akikah ini kapan? Kata Nabi tuzbahu anhu yauma sabihi. Engkau sembelihkan kambing untuknya pada hari ke-7. Tak bisa hari ke-7 fil rabi' asyar, pada hari ke-14. Tak bisa hari ke-14 fil hadi wa ishrin, pada hari ke-21. Tak bisa hari ke-21, kapan bisanya? Kapan ada rezeki bisa beli kambing? Sembelihkan. Rupanya kita yang udah dewasa nih, bapak-bapak, ibu-ibu nih, rupanya dulu waktu kecil belum lagi akikah. Pas ditanya sama orang tua, Pak, dulu waktu akikah kan enggak, duit tak ada waktu itu. Maka ibu-ibu, bapak-bapak yang belum akikah, setelah dewasa ini boleh mengakikahkan diri sendiri. Kalau belum akikah, akikahkanlah diri sendiri. Nabi
aqqa nafsihi ba'da ma bu'itsa nabiyyan. Nabi mengakikahkan dirinya sendiri setelah umur 40 tahun. Ya enggak jadi nabi. Sekarang umur umpamanya bapak-bapak ibu-ibu ada yang sudah 40-an, ada yang 50-an, ada yang 60-an ya Pak ya. Rupanya dulu belum akikah. Maka setelah acara maulid ini, kalau memang belum akikah, cari kambing. Habis itu sembelihkan besok, undang masyarakat sekitar. Hadiri acara akikah atas nama Ibu Hajah. Ibu Hajah masih akikah betul. Kalau orang tak tahu, tapi boleh kita mengakikahkan diri sendiri setelah umur 40 lebih boleh. Begitu kata disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Coba kita mengundang orang acara akikah ini, ngajak makan, berdoa, syukuran. Jangan pula kita minta diayun pakai buayan. Masuk pulang di dalam buayan tuh minta marhaban. Marhaban. Sekali tengok di dalam atu-atu. Jangan sampai pula kita menganggap rupanya ini boleh juga dimarhabankan. Jadi kalau mau akikah saja. Nah, jadi ini terkait tentang acara diundang. Diundang datang. Itu cara kita memperkuat persaudaraan, ukhuwah kita, peduli kepada sesama. Udah berapa poin Bapak Ibu? 2. Tadi rencananya berapa? Nah, masih bisa dilanjut Mau kita selesaikan 4 lagi? Dia perlu disampaikan poin-poin ini. Apa sebab? Kalau tak disampaikan poin ini nanti jamaah ragu. Bilo kan selesai Ustaz kan. Untuk poin 5 berarti 1 lagi. Kan gitu Pak ya. Cara supaya orang tidak risau pengajian ini lama. Saya pun tak dikasih tahu tadi berapa lama pengajian ini. Cuma karena ada poin-poin ini saya cepat-cepatkan saja. Tinggal 4 lagi yang mau kita jelaskan. Habis itu kita doa dan kita selesai. Alhamdulillah, insya Allah. Yang pertama, tebarkan salam. Yang kedua, hadiri undangan. Yang ketiga, wa idastansahaka fansahlah. Ada hak nasihat dalam diri kita, ada hak orang lain. Dalam diri orang lain ada hak kita. Kapan kita menyerahkan haknya kepada orang lain? Waktu kita menasehati orang, maka orang yang menerima nasihat itu dia mesti bersyukur. Apa sebab? Ini hak saya yang dikembalikan. Kalau ada orang saling menasehati, datang dia ke rumah saudaranya, dinasehatinya. Maka orang yang dinasehati ini mestinya bersyukur. Terima kasih wahai saudaraku, engkau telah menyerahkan hakku yang ada pada dirimu. Kapan diserahkan? Waktu memberi nasihat. Jadi kalau orang sama-sama paham tentang nasihat ini, dia tak akan marah. Kenapa orang dinasehati marah? Karena dia tak sadar kalau nasihat itu sebetulnya hak dia yang harus dia syukuri. Ini kan memang hak saya. Apa ada beban? Sama dengan kita minjam kendaraan, Pak Indra, saya minjam mobilnya Pak, agak 5 hari Pak. Lalu Bapak pun ini kan hak Bapak. Nah, pinjamlah Ustaz. Terus setelah 5 hari saya kembalikan ini Pak mobilnya Pak. Apakah ada keberatan Bapak saya serahkan hak Bapak dengan senang hati? Karena ini memang hak saya, tak ada beban. Kalau orang Islam paham bahwa nasihat itu hak dirinya, maka dia akan berterima kasih kepada saudaranya bahwa ini memang hak saya yang harus saya terima. Dah selesai itu poin ke-3. Nah, ini kalau udah begini udah cepat-cepat nih. Tapi saya menarik juga dari Pak melihat acara ini. Di awal tadi sudah dibagikan kue-kue, iya kan? Biasanya Pak, undangan maulid yang selalu saya isi, sedang berceramah ini dibagikan kue itu. Jadi penceramah bilang konsentrasi, dibagi-bagi kue. Tapi yang di sini ini bagusnya ini percontohan nih, bisa dicontoh nih. Kalau mau buat maulid, buatlah maulid seperti masyarakat Pasir Penyu.
mereka tahu supaya tak kesinggung ustaznya, dibagikannya kue dulu. Karena zaman dulu acara maulid itu maulid namanya, acara maulud. Acara apa maulud? Habis maulud mulut. Habis maulud acara maulud makan kue, makan. Alhamdulillah sudah selesai tadi ini kan. Jadi kita tebarkan salam. Yang kedua, hadiri undangan. Yang ketiga, beri nasihat. 3 lagi Bapak Ibu. Yang keempat, wa idza atisa fahamidallaha fashammidhu. Ini hadisnya dalam Sahih Muslim, diriwayatkan dari Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi yang kita mengenalnya dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang keempat ini, apabila saudaramu bersin lalu dia ucapkan alhamdulillah, hasyim katanya, alhamdulillah, maka kita dianjurkan untuk mendoakannya. Apa doanya? Yarhamukallah itu apa artinya? Semoga Allah terus menerus mencurahkan rahmat untukmu wahai saudaraku. Bagus doanya itu. Semoga Allah melimpahkan rahmatmu terus menerus, bukan hari ini aja, dan seterusnya rahmat Allah senantiasa dicurahkan kepadamu. Hanya karena dia bersin, kita doakan rahmat Allah. Itu hebatnya orang Islam, peduli kepada saudaranya. Sakit, udah jelas. Orang bersin mungkin dinilai sebagai tanda-tanda sakit. Tanda-tanda sakit itu tidak peduli. Apalagi kalau sakit. Itu hebat orang Islam. Kenapa? Bersin saja dia sudah memperhatikan seperti itu. Didoakannya, yarhamukallah. Sebagian orang tak peduli dia. Mau bersin kamu, mau sakit, mau telungkup, mau telangkup, lantaklah situ katanya. Tapi orang Islam ketika bersin saudaranya, didoakannya, yarhamukallah, semoga Allah mencurahkan rahmat kepadamu terus menerus, tidak berbatas waktu, terus rahmat Allah itu melimpah kepadamu. Dari yang kecil-kecil bersin, hal yang ringan mungkin dianggap remeh oleh sebagian orang, tapi dalam Islam yang kecil diperhatikan, apa yang besar. Kalau yang remeh-temeh saja peduli kepada saudaranya, bagaimana kalau dia sedang ditimpa musibah sakit? Itu makanya jika RR dan masyarakat Pasir Penyu ini orangnya peduli. Ada kebakaran, disiapkan bantuan. Ada kebanjiran, siapkan bantuan. Begitu Pak ya. Begitu ceritanya, ini luar biasa. Ini harus dirajut ukhuwah ini, dijadikan sebagai sesuatu yang luar biasa, menjadi percontohan bagi yang lain. Yang kecil-kecil itu kata Nabi, mulai dari bersedekah kita sampai kata Nabi, engkau jadikan sebelah kurma sebagai dinding antara dirimu dengan neraka. Kurma, satu biji kurma dibelah 2, lalu sebelahnya kita berikan kepada saudara kita. Pak, ini sebelah kurma. Sebelah kurma itu menghalang dari neraka. Tapi jangan nanti setelah acara maulid ini kalau mau bersedekah kurma, memang dibelah betul sebiji kurma itu. Takutnya nanti mana sebiji kurma tadi? Sebelah 2. Ini untuk buka puasa Bu. Melampau lah Bapak. Cuma sebelah kurma betul dikasih. Apalagi dipakai itu hadis lain itu. Ibu-ibu kan masak tuh. Idza tabahta maraqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Kalau engkau masak gulai, banyakkan kuahnya kata Nabi. Habis itu engkau berikan ke tetangga. Karena dibacanya hadis itu lurus-lurus tabung, luri-luri tabung. Oh ada nih gulainya katanya untuk buka puasa. Senanglah hati ibu untuk tetangganya. Ya alhamdulillah, jadi orang makan nampaknya buka puasa. Jadi orang makan ayam. Karena baunya bau gulai ayam. Pas azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masukkanlah sendok. Perut punya kuah nih. Tak ada ayam dalam. Memang tak ada ayam. Kemana ayamnya? Mungkin salah kasih ibunya
Datanglah ibu tetangga ini bawa ke yang memberi. Bu, assalamualaikum bu. Waalaikumsalam. Bu, ibu salah kasih tadi agaknya. Aku yang salah kasih. Ibu ngasih kuah aja. Memang kuah itu yang aku kasih. La haula wala quwwata illa billah, sampai hati. Kuah aja dikasih. Kenapa? Itulah cara Ustaz tadi itu. Kenapa Ustaz pula salah? Jadi memberi kuah itu maksudnya sama daging ayam yang sekali, sama daging sapi itu diatur, sama daging akikah di kambing itu berikan kepada saudaranya. Mungkin sepotong kecil, tapi dari yang kecil itu kita perbuat untuk yang lebih besar. Jaga dirimu dari api neraka meskipun sebelah kurma. Nah, begitu gitu. Bersin saudaramu, doakan dia, yarhamu Allah. Ya, 4 poin. Ini poin-poin aja Pak. Yang kelima lagi sekarang. Yang kelima kata Nabi, wa idza maridha faqudhu. Kalau saudaramu sakit, jenguk dia. Oh, itulah yang dipraktekkan oleh masyarakat kita nih kan. Kalau ada yang sakit, dijenguk orang yang sakit. Orang yang sakit itu Bapak Ibu, dia kalau sedang sakit itu dunianya hampa. Tak ada orang yang peduli dengan aku katanya. Tapi datanglah saudaranya, terbangun jiwanya. Ada orang yang peduli. Rupanya agak sendirian di muka bumi ini. Ada saudara-saudara saya yang peduli. Senang hati. Itu khalus surur fi qulubil mu'minin. Memasukkan rasa senang ke dalam hati orang beriman, itu sunnah Nabi. Nah, oleh karena itu ingat juga kita datang itu menyerahkan hak dia. Orang sakit itu punya hak. Apa hak dia? Datang kita menjenguk dia, itu hak dia. Kita kasihlah doa. Doakan orang yang sakit, mungkin ada oleh-olehnya, entah buah-buahan. Walaupun orang sakit itu tak bisa makan, cuma yang menunggu orang sakit itu makan nanti itu. Yang menunggu orang sakit itu, tapi kita peduli kepada dia. Apa sebab? Karena hakikatnya ketika kita datang itu, apalagi mendoakan dia, itu penyakitnya sudah hilang sekian persen. Saya pengalaman Bapak, adalah bapak-bapak, ibunya sakit, Ustaz tolonglah Ustaz, doakanlah ibu saya yang sedang sakit ini. Ini waktu 2019 haji Pak. Gak bisa dia mau gak bisa dia. Gimana? Sakit terbaring di hotel. Gimana dia mau melaksanakan ibadah, mau waksain? Amat kasihan kita. Jadi saya memohon kepada Allah, ya Allah semoga kasih nasihat dia. Ibu sakit ini cara Allah untuk mengangkat derajat ibu. Cara Allah untuk menghapus dosa-dosa kita. Oh gitu ya Ustaz? Iyalah kalau gitu. Habis itu Pak sehat dia Pak. Kenapa? Kita kasih semangat dia. Jangan jenguk orang sakit ditanya sakit apa Bu? Sakit asam urat. Sakit apa lagi? Ini banyak komplikasi. Oh iya ada kawan saya jadi Bu. Macam mana ini sudah meninggal? Kita takut-takuti ya. Orang kalau diceritakan sakit takutnya. Makanya jangan kita takut-takuti dia. Kita beri semangat cara Allah untuk mengangkat derajat. Karena memang begitu dalam Islam. Mungkin Allah ingin menghapus dosa-dosa kita. Nah, jadi semangat dia. Kadang-kadang orang setelah dimotivasi begitu, setelah itu sehat dia. Coba praktekkan nanti. Kalau jenguk orang sakit, kasih oleh-olehnya, bawakan sesuatu, doakan dia. Allahumma shfi mardhana, ya Allah sembuhkanlah orang yang sakit di antara kami. Anta syafi, engkaulah yang maha menyembuhkan ya Allah. La shifaa illa shifauka, tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan yang datang dari engkau ya Allah. Doakan hati dia senang, sehat dia. Begitu cara merajut persaudaraan, peduli kepedulian sosial kita. Nah yang terakhir lagi, ini yang terakhir ini mau diselesaikan Pak kita? Yang selesai Pak ya? Habis ini kita selesaikan nih. Yang terakhir ini penting. Wa idza mata
fattabi'hu. Ketika saudaramu meninggal, apa? Iringi jenazahnya. Tapi yang menarik, mengapa Nabi tak sebut kalau saudaramu meninggal, mandikan, kafankan, sholatkan, kuburkan? Bukan itu kata Nabi. Padahal itu juga kita selenggarakan. Yang dipilih Nabi satu, kalau saudaramu meninggal, iringi jenazahnya. Kenapa itu yang diucapkan Nabi? Karena kalau mandikan, tidak semua orang mandikan. Iya lah, tidak mungkin satu kampung mandikan mayat tuh. Kalau menyolatkan, mungkin ada orang yang tak bisa sholat. Tak semua orang. Kalau apa lagi? Kalau menguburkan, itu tak semua orang. Tapi mengiringi jenazah, semua orang bisa. Diiringi jenazah itu supaya kita mengambil pelajaran. Wahai saudaraku, sekarang engkau wafat, meninggal dunia, engkau diiringi oleh saudara-saudara kita yang banyaknya. Suatu saat aku pula yang diiringi. Sekarang aku mengiringimu. Sampai masanya aku yang diiringi. Sampai dia di depan pemakaman itu dibacanya doa. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Keselamatan bagi kalian wahai penghuni alam barzah, penghuni kubur. Nas'alullaha lakum lana wa lakumul afiyah. Kami mendoakan kalian semoga dalam kebaikan. Insyaallah, insyaallah bikum lahikun, kami akan menyusul kalian. Kalau sekarang kalian sudah ada di alam barzah, sampai masanya kami pula lagi yang akan sama seperti saudara. Wah, jadi dia itu mengucapkan salam. Coba ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita mengucapkan salam di situ, jangan diharap-harap jawabannya. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kok tidak ada jawaban? Kalau kita sesama kita tadi kan nunggu jawaban. Assalamualaikum, menunggu jawaban waalaikumsalam. Tapi kalau kita ke pemakaman, Assalamualaikum ya ahlal kubur, memang tidak ada jawabannya. Kalau sampai terdengar kita jawabannya waalaikumsalam. Kira-kira apa yang terjadi itu? Kalau tak lari kita nanti, apalagi malam Jumat. Ini kami malam Jumat. Orang kita takut kalau malam Jumat ada sesuatu, apalagi malam Jumat Kliwon. Itu sebetulnya tradisi animisme, dinamisme dulu. Sebetulnya malam-malam itu sama aja. Tapi kenapa orang ketika dia sampai di pemakaman disuruh mengucapkan salam? Supaya dia sadar dirinya, kalian sudah di sana, nanti masanya aku. Jadi salamnya ada yang tak perlu dijawab, tak perlu dengar jawabannya satu. Yang kedua, tak perlu dijawab. Salam apa tuh? Salam waktu sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ditunggu. Waalaikumsalam. Tak ada jawabannya Bapak Ibu. Tak perlu dijawab. Sebahagian kita waktu salam tuh balik-baliklah telapak tangan. Ada enggak Bapak Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak boleh balik yang telapak tangan. Dari dulu dah macam gitu. Di kisahnya dulu di zaman Nabi ada sahabat yang melakukan itu. Waktu dia salat itu balik telapak tangan. Selesai sholat ditanya Nabi, lima tumi'una bi'aidikum ka'annaha agnabu khairan syumsin. Mengapa kalian angkat tangan, isyaratkan tangan kalian untuk salam? Lalu kata Nabi, yakfi ahadukum ayyadha yadahu ala fakhirihi thumma yusallimu ala akhihi man ala yaminihi wa shimalihi. Kemudian engkau mengucapkan salam. Engkau letakkan tanganmu itu, telapak tanganmu di pahamu, kemudian engkau salam ke kanan, salam ke kiri tanpa membalikkan telapak tangan. Ini kenapa dibalikkan telapak tangan? Sebagian orang mengatakan kita tuh kan berharap doa surga. Jadi ke kiri neraka. Berarti tidak lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, surga. Assalamualaikum neraka. Cuma ada cara.
jadi itu perlu juga dibahas. Kita di Pekanbaru, di pondok pesantren kita, anak-anak kita ini diajarkan fikih perbandingan mazhab. Tahu dia mazhab Hanafi, Maliki, supaya orang tak menyalah-nyalahkan. Ini mazhab paham dia. Nah, kemudian selalu khataman kitab-kitab. Jadi ini kader-kader ini anak-anak calon-calon ulama ini. Amin. Kalau ada lah masyarakat kita di sini yang mau jadi ulama, antarkan ke pesantren Darul Khair Kulim Pekanbaru. Itu kita sudah buat kegiatan program kaderisasi ulama. Santri pertama kita sekarang sudah ada di Mesir, di Al-Azhar, sudah mendalami kita ngaji kitab kuning. Nah, ngaji kitab kuning, hari-harinya berbahasa Arab. Nah, itulah yang mereka lakukan. Jadi ada satu orang kampung sini, mudah-mudahan nanti dia selesai tamat di sini, entah dia kuliah di mana nanti, dia jadi ustaz, jadi ulama, diberinya pencerahan kepada masyarakat kita di Timur. Itu doa kita. Nah, jadi mungkin 6 perkara itulah yang dapat saya sampaikan ini, mudah-mudahan bisa dibawa pulang. Jadi Maulid Nabi kita ini apa isinya? Balik kita ke judul pertama, menguatkan spirit kebersamaan dan kepedulian sosial. Gimana cara memperkuat kebersamaan, ukhuwah dan kepedulian kita? Amalkan 6 perkara. Apa saja? Kalau jumpa tebarkan salam, kalau diundang hadiri undangan, kemudian kita saling nasihat, menasehati, kemudian kalau orang bersin, doakan yarhamukallah. Kalau dia sakit, jenguk dia, doakan dia. Dan kalau dia meninggal dunia, diiringi jenazahnya. Intinya diselenggarakan jenazahnya. Kalau dapat kita melakukan itu dengan sebaik-baiknya, maka kita telah berbuat adil, telah memperkuat persatuan kita, telah peduli kepada sesama. Dengan persaudaraan kita inilah nanti al-akhillau yauma idzin, persaudaraan kita inilah nanti kita bisa bertemu dengan Rasulullah, meraih syafaatul uzma nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kami Bapak Ibu sekalian rencananya akan menyalurkan wakaf Al-Quran, Pak Camat, Pak Kapolres, Pak Penasehat, tokoh-tokoh semuanya mau menyalurkan Al-Quran wakaf dari jamaah. Saya Pak mengisi kajian rutin di Masjid An-Nur, Provinsi Riau sampai beberapa tahun setiap subuh Jumat. Nah, jadi biasanya jamaah-jamaah itu ada menitipkan Al-Quran, ini wakaf Quran. Jadi kalau kami turun ke daerah-daerah begini, mana sekolah-sekolah yang dimungkinkan untuk kita salurkan, ini wakaf jamaah nih, nanti kita salurkan. Semoga dapat kebaikan. Jadi karena acara kita tidak bisa kita satu begitu, kita simbolis saja Pak, simbolis saja. Nanti setelah besok pagi kami akan kunjungi tempat-tempat, ada SMK, Panti Asuhan, ada beberapa sekolah, nanti kami bagikan langsung. Tapi malam ini boleh secara simbolis Pak ya, secara simbolis untuk diserahkan, disampaikan wakafnya Pak. Mohon izin Pak ya. Nah, baik. Ya, satu orang dari yang laki-laki siapa? Maju. Ya rumah Quran banyak. Insya Allah nanti kita akan kunjungi langsung. Masih ada 2-3 hari kami sini lagi Pak. Jadi hari masih beberapa titik sekolah-sekolah masjid kita syiarkan sunnah-sunnah Rasulullah, sekalian menyampaikan wakaf Tuhan. Ya. Ada mungkin dibacakan Pak, mau pakai mic Pak?
Boleh? Nah, ini sekedar simbolis tujuan nanti menyusul keputusan kedua. Baik yang menerima wakaf Al-Quran pertama CPT Ramadan CPT Insan Kamil Tanah Merah, Panti Asuhan Muhammadiyah Pasir Penyu, Musola Jabal Rahmah. Ada Musola Jabal Rahmah? Ya. Kemudian Masjid Taqwa Batu Gajah Pak Sendri ya, Taqwa Batu Gajah sekaligus dengan Musola Al-Jikro alamat Desa Batu Gajah. Kemudian Jatirejo Masjid Al-Mutakin, ada jadi Mutakin kalau ada mewakili. Sekar Mawar Masjid Al-Huda, nggak ada nanti kami. Tanjung Gading Masjid Darul Hikmah Batu Gajah dari Masjid Taqwa. Kalau ada dan besok kami